Dalam sukacita persekutuan, kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Natal. Firman Tuhan dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Claudia Liona Megi Huai dari GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Tuhan memberkati persekutuan kita di hari ini. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk menyanyikan kasih setia Tuhan. Perkenalkanlah kebesaran rahmat-Nya dengan puji-pujian, sujudlah menyembahnya dalam ucapan syukur dan doa. Gita Bakti 6 bait 1 dan 3, bernyanyilah orang percaya. Tetap percaya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 pada ayatnya yang ke-9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Demikianlah Nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami datang dan bersujud, berdiam menatap kekudusan hadirat-Mu, bersyukur atas berkat-Mu di tahun yang baru ini, tahun yang penuh anugerah. Walau kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami tetap yakin dan percaya pada janji penyertaan-Mu bagi hidup kami. Segala sesuatu rahasia bagi kami, tetapi bagi-Mu semuanya telah ada dalam rancangan-Mu. Dan kami tahu rancangan itu adalah baik dan mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kami. Karena itu, dalam kepasrahan dan keterbatasan kami memohon ampun atas segala kesalahan kami dan memasrahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami menapaki hari-hari kami dengan tetap menatap ke depan, melihat hari-hari baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Amin.
Ibu Bapak Saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita bersatu teduh. Ini kami Bapa yang siap untuk Engkau ajar melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya oleh hamba-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti firman yang kami baca dan kami dengar penjelasannya. Sehingga itu menjadi penuntun pedoman dalam hidup kami hari demi hari. Hamba-Mu yang sangat terbatas, perkenanlah Engkau pakai dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Kejadian 9 ayat 1-10 berkata, Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang itu di bumi. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam buku Gita Bakti kita ada beberapa pujian yang bicara tentang janji Tuhan. Ya, salah satunya yang saya suka itu ada dalam Gita Bakti 252 yang berjudul Berpeganglah pada Janji Tuhan. Ya, lagunya seperti ini. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Lagu yang diciptakan oleh R. Keslow Carter dan diterjemahkan oleh tim kerja Gita Bakti 2012 ini menurut saya punya dua pesan yang penting. Yaitu yang pertama, bahwa hidup kita adalah hidup karena kasih setia Tuhan. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang didasarkan pada penyertaan Tuhan dan di dalamnya janji-janji yang Tuhan beri bagi kita. Dan janji yang paling utama adalah tentang penyertaannya bagi kita. Dan yang kedua, kita belajar dari lagu itu bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu berpegang pada janjinya. Sehingga tadi lagu katakan, ya, jangan bimbang, berpeganglah pada janji Tuhan. Ya. Jadi apapun situasi kehidupan yang dihadapi, ya, peganglah akan janji Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini juga berbicara tentang janji. Ya, janji Tuhan dengan Nuh dan keluarganya pada saat mereka, ya, lepas dari peristiwa air bah, kurang lebih sekitar 1 tahun ya, 1 tahun atau 14 bulan ya, dari air bah itu datang kemudian sampai dengan kering itu sekitar 14 bulan lah, hitung-hitung ya Ibu Bapak Saudara ya, kurang lebih. Nah, bacaan kita bicara tentang janji pertama yang diikat Allah dengan manusia. Dalam hal ini Nuh dan keluarga. Ya, memang Ibu Bapak Saudara dalam Alkitab, perjanjian merupakan satu tema penting yang bisa kita jumpai. Misalnya dalam perjanjian lama Ibu Bapak Saudara, ya, antara seperti bacaan kita pagi ini, Allah dengan Nuh, ya, kemudian juga Allah dengan Abraham, lalu Allah dengan Yakub, ya, Allah dengan Israel yang diwakili oleh Musa, ya, atau Allah juga dengan nabi-nabi. Ya. Nah, perjanjian sendiri Ibu Bapak Saudara berarti kesepakatan antara 2 orang atau kelompok atau lebih. Dalam banyak perjanjian, ya, perjanjian kuno nyatakan apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mewujudkan syarat perjanjian. Tapi dalam perikop pembacaan kita, Allah sendirilah yang memberi janji tidak bersyarat untuk, ya, tidak lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Bapak Ibu bisa baca itu pada ayat yang ke-11. Bacaan kita di ayat 9 dan 10 itu merujuk pada yang diungkapkan pada ayat yang ke-11 dan 15. Ya. Nah, dan perjanjian Allah yang penting ini, ya, diikat oleh Allah sebagai sebuah, ya, tanda kasihnya kepada manusia. Allah yang menetapkan akan ketentuan-ketentuan, Dia yang kemudian menetapkan, ya, apa yang harus dilakukan, Dia juga sendiri yang menjamin akan pelaksanaannya. Dari janji itu, dan manusia menerima berkat dari Allah
berdasarkan dengan perjanjian itu asal mereka taat pada perintah-perintah Allah. Itu konsep perjanjian dalam Alkitab, secara khusus dalam perjanjian lama. Dan mari Ibu Bapak Saudara kita lihat dalam konteks bacaan kita pada saat pagi hari ini. Pertama Ibu Bapak Saudara, perjanjian yang Allah buat dengan Nuh dan keluarga ini terjadi ya, pada saat Nuh ketika bersama dengan keluarga mereka telah mendarat ya, telah terdampar di pegunungan Ararat dalam Kejadian 8 pada ayatnya yang ke-16 ya. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-16 dari pasal 8, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan kau supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu ayat 18 dikatakan, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Perhatikan ayat 21 pasal 8. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi perikop bacaan kita pagi ini diawali oleh sikap atau tindakan Nuh setelah dia keluar dari bahtera, dia membangun mezbah, mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan yang berbau harum, dan persembahan korban itu menjadi sebuah bau yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Ya, itu menimbulkan sukacita Tuhan, kesenangan Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya, pada ayat pertama bacaan kita, Allah berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya. Ayat 1 katakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Jadi apa yang dilakukan Nuh dan keluarganya dengan mempersembahkan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, menimbulkan sukacita Tuhan, senang hati Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka. Ya. Jadi kita lihat nih, ketika Nuh mengawali akan harinya, yang hidup pertamanya setelah bumi itu dibersihkan oleh Tuhan dengan air bah, ibaratnya Nuh memulai hidup yang baru. Maka apa yang terjadi? Dia memulainya dengan mempersembahkan korban syukur pada Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Pelajaran pertama untuk kita Ibu Bapak Saudara, bahwa mari mulai kehidupan kita di tahun yang baru ini dengan senantiasa menaikkan ungkapan syukur atas berkat, penyertaan, pemeliharaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi jangan mulai perjalanan di tahun yang baru dengan berpikir keras tentang apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi bukalah, jalanilah hari-hari kita di tahun yang baru ini dengan penuh ungkapan syukur. Ya. Dan karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita pada tahun yang lalu. Dan pasti juga pada tahun yang akan datang. Itu pertama. Kemudian Ibu Bapak Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 2 dan ayatnya sampai ayatnya yang ke-5.
Dikatakan di sana, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ya, ayat 2 sampai ayat yang kelima bicara tentang dua hal. Yang intinya adalah penjagaan, penyertaan, pemeliharaan, dan kecukupan yang Tuhan beri. Mulai dari kecukupan kebutuhan hidup, pangan, makanan mereka. Kalau kita perhatikan, bandingkan dengan Kejadian 1, ya, ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan makanan mereka adalah tumbuh-tumbuhan hijau. Maka ini bertambah daging hewan boleh mereka makan, hanya tidak boleh yang masih ada darahnya. Ya, mengapa? Karena darah adalah simbol kehidupan, nyawa. Ya, jadi di sini kita juga lihat sebuah prinsip penghargaan atas kehidupan. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ada juga ya, penyertaan dalam bentuk keamanan. Allah katakan, aku akan menuntut balas pada segala binatang ataupun kepada manusia kalau mereka yang melakukan kejahatan, melukai ya, binatang, melukai Nuh dan keluarga. Allah menuntut balas. Artinya apa? Ada keamanan yang Tuhan beri. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bagi Nuh pada saat itu dia bukan hanya memberkati dan mengatakan kepada Nuh dengan bahasa saya, lanjutkan hidup. Ini kan beranak cucu, bertambah banyak, ini kan melanjutkan hidup kan? Ya, bukan hanya itu. Tapi dia juga menjamin akan kehidupan Nuh. Baik kebutuhan jasmani maupun rasa aman dalam hidup mereka. Ya, jadi poin kedua, ibu bapak saudara belajar dari perenungan firman Tuhan ini. Bahwa ketika kita melangkah di tahun yang baru, ada tersedia berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan gentar dalam menghadapi 2021 yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena belajar berkaca dari perikop ini bahwa Tuhan memelihara, Tuhan persiapkan apa yang kita butuhkan di tahun yang baru ini. Ketiga, ibu bapak saudara, mari perhatikan pada perikop pembacaan kita di ayat yang ke-6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, ibu bapak saudara, ayat ini memperlihatkan kepada kita penghargaan atas kehidupan manusia. Ya. Kenapa ada penghargaan atas hidup manusia? Catatannya sangat penting. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Artinya manusia itu dalam praktek kehidupan mereka harus mencerminkan akan sifat Allah yang penuh belas kasihan, yang bertindak benar, yang bertindak adil, yang tidak membuat orang lain menjadi menderita. Ya. Jadi manusia itu harusnya menjadi dalam tanda petik gambaran Allah dalam dunia. Ya. Jadi itu Allah ingatkan manusia dibuat menurut gambarnya sendiri. Nah, ibu bapak saudara, poin ketiga kita belajar bahwa di tahun yang baru ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita sebagai ciptaan Allah yang Allah ciptakan menurut gambarnya, maka seharusnya saudara dan saya
memperlihatkan sikap hidup, praktek hidup ya yang berkenan kepada Allah. Supaya apa? Ketika orang lihat kita, ketika orang melihat apa yang kita lakukan, ya, mereka bisa katakan betul orang-orang ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Allah. Jadi kita diingatkan nih pada poin yang ketiga. Dalam hidup kita di tahun yang baru, mari perbaharui hidup kita sehingga apa yang kita perlihatkan sungguh-sungguh sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Orang lain lihat bahwa betul dia adalah orang yang percaya pada Tuhan. Kita jadi contoh, kita jadi teladan. Keempat, Ibu Bapak Saudara perhatikan ayat 9 dan 10. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Dikatakan Allah ya, mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya. Artinya apa? Semua manusia setelah Nuh itu ada dalam perjanjiannya Allah. Apa perjanjiannya? Kita lihat sedikit di ayat 11 dan 12. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Tuhan berjanji bahwa Nuh dan keturunannya seluruh semesta tidak akan lagi mendapatkan air bah sebagai penghukuman Tuhan. Ya, dan pelangi menjadi tandanya. Jadi artinya Ibu Bapak Saudara ada jaminan bahwa Tuhan pelihara hidup manusia. Dan dia tidak akan musnahkan lagi bumi dengan air bah. Pertanyaannya bagi kita, apa yang menjadi relevansi firman Tuhan ini dalam minggu kita, hari minggu kedua sesudah Natal ini? Ya, Ibu Bapak, poin pertama yang menjadi relevansi firman Tuhan ini dalam hidup kita di tahun yang baru ini. Pertama, bahwa hidup kita di tahun 2021 ada dalam penyertaan Tuhan Allah. Ada dalam penyertaan Tuhan Allah. Kenapa bisa demikian? Yakin loh. Janji Tuhan, perjanjian Tuhan dengan Nuh itu berlaku terus sampai kepada keturunannya. Semuanya termasuk kita sampai dengan saat ini. Hidup kita ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Allah. Itu pertama. Kedua, perenungan kita mengajarkan kepada kita Ibu Bapak Saudara bahwa Tuhan mempersiapkan untuk kita apa yang kita perlukan dalam hidup kita di tahun 2021 ini. Betul bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Betul kita memang masih tidak tahu apa yang akan terjadi pada 1 menit, 2 menit, 5 menit, 1 jam ke depan kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan memberikan sebuah jaminan bagi kita bahwa berkat-berkat Tuhan telah Dia persiapkan dan akan Dia berikan bagi kita. Sehingga apa? Kita tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup kita di tahun yang baru ini. Dan ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari perenungan firman Tuhan ini, kita diingatkan, jalani juga hidup kita di tahun 2021 ini sesuai dengan kehendak Tuhan, menghargai kehidupan, ya, menghargai sesama manusia, menghargai alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, ya.
dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, salah satunya apa Ibu Bapak Saudara? Ketika pemerintah mencanangkan untuk protokol kesehatan 3M, lakukan itu dalam hidup kita setiap hari. Ya. Supaya apa? Kita juga bisa menjadi agen-agen dalam hidup kita, mempraktekkan gaya hidup sehat, mempraktekkan akan protokol kesehatan supaya bersama pemerintah kita memerangi akan COVID-19. Itu contoh-contoh Ibu Bapak Saudara. Bagaimana hidup kita bisa menjadi teladan buat orang lain. Ya, sama seperti yang tadi saya katakan. Ya, bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Artinya apa? Harusnya ketika orang lihat kita, maka mereka bisa lihat betul orang ini. Betul-betul orang yang beribadah pada Tuhan. Karena seluruh hidupnya, kata-katanya, perbuatannya, karya hidupnya, semuanya adalah hal-hal yang baik, yang sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, terakhir ada sebuah jaminan dalam hidup kita. Bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah sendiri dalam menjalani hidup yang tidak mudah untuk dijalani ini. Ada janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu akan bersama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Menutup akan renungan ini, mari kita nyanyi bersama refrain lagu Kita Bakti 252 tadi. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Amin. Dan
Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. 3 hari sudah kami melangkah di tahun yang baru ini, di bulan pertama bulan Januari 2021. Terima kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih pula untuk firman yang sudah kami renungkan bersama. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan dimeteraikan sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini. Bapa Maha Baik, dalam doa kami di pagi hari ini, kami mau berdoa menyerahkan akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Josephine, Ibu Emma Haspers, Ibu Eli Londong, Bapak Max Ayal. Penyertaan Tuhan kiranya hadir untuk Ibu Bapa kekasih kami ini yang ada dalam kelemahan tubuh. Bapa datang lawat jamah mereka. Kalaupun Engkau izinkan mereka bergumul panjang dengan sakit, kuatkan dan teguhkanlah iman percaya mereka. Juga Tuhan tolong kuatkan pun anggota keluarga yang mengasihi mereka dalam mendampingi dan merawat akan Ibu Bapa kekasih kami ini. Kami juga berdoa Bapa bagi warga jemaat yang terkena dampak COVID, di PHK dari kerja ataupun pembatasan waktu kerja. Tuhan Yesus tolong berikan kepada mereka kekuatan dan keteguhan iman. Tuhan tolong mereka untuk dapat mencukupkan kehidupan mereka dengan apa yang ada pada mereka Tuhan. Engkau tolong mereka, siapkan untuk mereka Bapa akan kebutuhan hidup mereka. Sampai seperti janji-Mu kepada Nuh, maka kami yakin Tuhan juga pelihara akan anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa bagi jemaat GPIB Menabur Kasih. Tuhan berkati seluruh perangkat pelayanan yang ada. Pendeta Umi Rahayu bersama dengan teman-teman anggota presbiter, diakan penatua, juga para pengurus pokat, komisi, panitia, dan bahkan semua jemaat-Mu. Tuhan tolong, berkatilah semua karya layan mereka, dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Berikan hikmat-Mu, kekuatan kesehatan-Mu secara khusus untuk Ibu Pendeta Umi, sehingga di dalam melaksanakan tugas layannya, ia boleh dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan. Dan kiranya nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Bapa Maha Baik, pada saat ini pun kami mau berdoa buat semua program kerja yang berlangsung dalam jemaat-Mu ini. Biarlah apapun yang mereka lakukan, kiranya semua boleh menyentuh kehidupan persekutuan, membangun iman jemaat, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk hidup bangsa dan negara kami. Tuhan tolong berikan hikmat-Mu bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri, semua jajarannya. Beri hikmat-Mu agar mereka boleh mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat bangsa ini Tuhan. Secara khusus dalam perang melawan COVID-19. Tuhan tolong juga untuk vaksin-vaksin yang sedang dipersiapkan untuk dipergunakan. Rencana pemerintah
untuk boleh memberikan vaksin secara massal juga Tuhan berkati agar sungguh seluruh unsur elemen bangsa ini boleh mendapatkan vaksin itu. Dan betul-betul Bapa, kami boleh kembali hidup dengan lebih sehat Tuhan. Dan dalam perang melawan COVID saat ini, mampukan setiap anggota masyarakat, khususnya juga kami, untuk bisa patuh pada protokol kesehatan dan kiranya nama-Mu dimuliakan. Saya berdoa juga untuk pemerintah di kota Jakarta Utara ini Tuhan, Engkau berkati agar di dalam pemerintahan mereka mengupayakan yang terbaik, mereka boleh melakukannya untuk masyarakat yang dipimpin. Dan kiranya gereja boleh hadir menjadi partner pemerintah, mendukung pemerintah, dan kiranya kehadiran warga jemaat-Mu boleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan mereka hari demi hari. Terima kasih Bapa Maha Baik. Seluruh hidup dan kehidupan kami seminggu ke depan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Semua kami yang melayani dalam ibadah pagi hari ini pun berkatilah semua kami. Agar sungguh Tuhan kami selalu boleh merasakan karya-karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan dan berilah yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati. Mari bawa
berdiri dan berdoa. Ya Yesus, terima kasih atas kesempatan indah di mana kami dapat memberikan persembahan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan yang kami berikan di hari ini, agar persembahan ini menjadi berguna untuk menopang pelayanan kami sebagai gerejamu. Berkatilah dan kuduskan kami, agar dapat menghasilkan buah-buah yang berguna bagi orang lain. Dalam Yesus kami berdoa dan membawa ucapan syukur kami. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Saudara-saudara, janji Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan esok. Karena itu, berpeganglah selalu pada janji penyertaannya dan rasakanlah keajaiban-keajaiban yang dilakukan atas hidup saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.